Iya. Kan dikatakan 52-nya banyak orang-orang bangkit, orang-orang soleh bangkit dan masuk ke kota Kudus dan banyak orang yang melihatnya. Pertanyaannya, orang-orang soleh ini di mana sekarang, Bang? Di sesuai dengan ini Bu, ayat 53-nya di kota Kudus Bu. Iya, kota Kudus kan kota Yerusalem, Bang. Iya ya. Ya, sekarang orang-orang itu mana, Bang? Iya. Sejarah Sesuai mana yang dengan mencatatkan ada kebangkitan massal? Bang, ini kebangkitan massal namanya, Bang. Iya, Ternyata, iya. padahal pengakuan Imam Rasul. Abang. Jadi begini abangku, ya. Iya. Yang mau saya tanya begini, Bang Jimmy. Yesus dikatakan, lalu ia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Betul? Iya, iya. Nah, seolah-olah hanya Yesus yang bangkit sendiri pada waktu itu. Betul? Iya, iya. Ya kan? Dia Iya. bangkit dari antara orang-orang mati. Bener kan? Iya. Saya selalu kasih berkat, Bang. Bang Jimmy, sebentar. Iya, iya. Kalau pendeta kan perpuluhan, saya pemberkatan. Gitu. Ya lanjut. Iya. Bang Jimmy, tolong lembut. lembutkan hati sedikit, Bang. Lembutkan hati sedikit. Lupakan Bang. sedikit dogma kentut pendeta. Iya, jadi Lanjut Bunda. Aku baru pulang senam belum ngapa-ngapain loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tadi full kan? Baik, sebentar. Oke. Ya, Nah, delay dia. kita lihat ya. Silakan. Di TB, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Kita lihat. Kita balikkan ke original yang dimana di situ sebentar. Bentar ya. Oke, ini. Oke, dari sini. Oke. Dan berkata kepada mereka, hai Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kita lihat ini ke langit ini. Ini adalah bahasa Yunaninya ya, Bang ya. Bang Jimmy coba lihat bahasa Yunani langit ya. Uranus. Uranus, iya ya. Oke, kita balik.
Nah, Yesus ini yang terangkat ke surga katanya. Dan ternyata ini bang, Uranus juga nya bang. Yesus nggak di surga bang. Kita baik jabar-jabar ya. Oke. Dan berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, kita lihat ini langit. Balikan kita ke originalnya. Ternyata di sini menuju, sebentar, izin. Ternyata sini menuju ke Uranus. Bahasa Yunaninya. Harusnya kalau Yesus ini yang terangkat ke surga, harusnya ini bang, Paradiso bang. Bukan Uranus. Tapi kenapa sama? Oke, saya balikan lagi sini satu apa lagi ya? Kita balik ke ini ya, sebentar. Sebentar izin. Oke. Oke, sebentar. Ya teman-teman di bawah, tolong ditap-tap layarnya teman-teman ya, yang di bawah ya, dibantu tap-tap layarnya. Biar jadi ibadah buat kalian, amal jariah buat kita semua. Lanjut. Ya, di tap. Sebentar izin. Sudahlah, Yesus itu neraka. Jelas itu. Muhammad jelas pengantar jalan lurus untuk umat muslim. Quran surah Ali Imran ayat 30. Jaminan surga di Islam itu ada. Quran surah Fussilat ayat 30 juga. Kristen jaminannya neraka. Yesus masuk neraka. Matius 25 nomor 41. Jadi kalau kita lihat di sini Uranus ini adalah dewa langit purba. Kok jauh banget ke langit ya, teman-teman? Jadi gini Pak Ho, saya minta supaya datanya benar-benar komplit lah ya, dan fix ya, bahwa kalau tertulis Yesus dalam neraka, dalam neraka. Jangan kita ambil seperti kutukan tadi. Yesus menebus kutukan, tetapi kalian mengatakan bahwa kutukan di dalam neraka. Oke. Sabar. Di sini kami diwakili oleh Bunda Nora. Kami di sini diwakili oleh seorang muallafah yang tercantik, tercerdas, dan terselamatkan oleh api neraka. Namanya Bunda Nora Aritonang itu. Silakan Bunda. Santai Ya, Bang, santai. oke. Nih ya. Saya juga pembelajaran juga. Saya ingin belajar juga dari Bu Nora juga. Oke nih. Sebentar. Aku baru pulang apa tadi? Olahraga, makanya belum apa-apa lagi. Wah, belum makan berarti dong. Enggak, kalau sore udah nggak makan lagi, pengurangan berat badan dulu. Vegetarian aja. Iya. Saya kok di Enggak lah. Ya Bang Selebes kena apa ya? Peringatan, naik lagi. Saya turunkan, kena peringatan tadi. Kirim permintaan lagi Bang Selebes. Oke. Di dalam pengakuan Imam Rasuli, bahkan di dalam Bible dikatakan Yesus pada waktu mati, dia mati turun dalam kerajaan maut. Betul ya, Bang Jimmy ya? Ya, ya. Nah, kerajaan maut itu siapa yang megang kuncinya, Bang? Kalau boleh tahu dulu, saya tanya. Siapa yang megang kunci kerajaan maut? Iya Bang. Kalau boleh Iya, tahu, Bu. Abang? Iya. Ya, siapa pemegang kunci kerajaan maut? Yesus Bu, ada di Wahyu. Wahyu, oke. Iya, iya. Ya, silakan tunjukkan, Bang. Iya. Yesus pemegang kunci kerajaan maut, Bang. Dalam Wahyu. Oke. Ya. Ya, silakan, Bang. Bunda ayo Katen. Wahyu 1:18, silakan, Abang. Iya, iya. Iya.
Pak Jimmy itu HS-nya. mulai macet. Dinda Cyber mulai macet. Kalau benar bang, satu cuma satu. Sabar. Ya silakan Pak. Makanya Islam itu selalu pakai dalil. Kalau di Al-Quran namanya dalil, kalau di Bible namanya data. Ya, Bunda Nora ini dulu gembala sidang. Ya, kamu baru ketemu dia kayaknya. Silakan Bang Jimmy. Pemegang kunci kerajaan maut adalah Yesus bu, Yesus. Yesus. Berarti Yesus berkuasa atas maut. Iya. Oke. Di Wahyu 1 nomor 18. Kita langsung to the point ya. Iya. Besarkan saya dulu. Nah, kita buka di dalam Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ternyata iblis yang berkuasa, Bang. Macam mana itu, Bang? Iya. Sebenarnya Yesus apa iblis? Iya, di dalam Wahyu, ya saya jelaskan ya, Wahyu 1:18 dan Ibrani tadi. Ya. Kematian kekal itu berarti yang membunuh dan membinasakan itu ialah iblis. Kita tahu ya, sahabat. Oke. Oke. Yang pertama, pekerjaan iblis ada 3: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan kematian itu iblis menginginkan kematian Yesus pula, karena dia itu adalah membinasakan. Kejadian 1:3 dilengkapi di dalam penyaliban Yesus, yaitu kematian tetapi bangkit kembali. Nah, kita melihat pemegang kunci kematian yaitu iblis. Tujuan iblis untuk membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi yang dimaksud dalam Wahyu 1:18, yang memegang kunci kerajaan maut itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti yang berhak untuk membuka kunci kerajaan maut itu Yesus. Orang mati bisa dibangkitkan, karena yang bisa membuka itu Yesus itu sendiri. Kematian dibangkitkan, itu artinya kunci kerajaan maut. Karena untuk membuka dari kematian untuk masuk pada kehidupan itu hanyalah Yesus yang memegang kunci. Oke, saya tanya. Sekarang upah dosa adalah maut. Nah, maut itu adalah kematian. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mati, apakah dia dikalahkan maut atau dimenangkan oleh maut? Yesus mengalahkan maut. Di mana Yesus mengalahkan maut sementara dia mati? Iya, dari kematiannya iblis menginginkan, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, itu dia mengalahkan mautnya. Berarti kematian Yesus ini keinginan siapa? Keinginan iblis. Berarti Yesus disalibkan ini keinginan iblis, berarti iblis yang menginginkan untuk penebusan dosa. Iya, di dalam rencananya. Iya, sabar dulu bang, pelan-pelan saja. Kita sampai. Ya, sebentar. Ya. Karena begini, Ya, kalian oke. mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa itu sudah dinubuatkan di Ya, dalam betul. perjanjian lama. Nah, Ya. sekarang yang menginginkan Yesus mati adalah iblis. Ya. Sementara kita tahu Yesus mati ini untuk menebus dosa. Jadi yang menginginkan penebusan dosa Tuhan Bapa atau iblis? Iya, oke, baik, saya jelaskan sedikit ya. Nah. Iya. Oke. Sesuai dengan nubuatan bahwa Yesus harus mati sesuai dengan jalan salib. Yesaya 53 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana dijelaskan bahwa Mesias itu atau Yesus itu harus mati. Dia ditikam, dia disalib di antara penjahat, dan sesuai dengan kehendak Allah. Di mana dikata disalib, Bang? Bang, jangan dulu, jangan bernasar lihat, Bang. Abang, apa? Yesaya 53. Iya, 1 Ya, sampai Yesaya 10. 53 nggak ada dikatakan dia disalib, Abang. Abang ngawur. Nih, Iya, Bang. iya. Ya. Matinya. Ya, di sini dikatakan sebentar, Bang. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Sejak kapan dia ditikam, Bang? Dia Ya, dipakunya, Bang. Lambungnya ditikam. Oke. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba yang masing-masing menimpakan kepadanya. Tetapi dia memberikan diri ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Loh, Bang, dia membuka mulutnya, Bang. Eli nama Sabatari. Izin Bunda Nora, saya hormat beliau. Beliau sportif, on cam beliau. Mudah-mudahan beliau dapat kebenaran dari Bunda Nora ya. Lanjut Bunda. Iya, iya. Ya, maksud saya, Abang bilang katanya nubuatan Yesus mati disalibkan itu ada di Yesaya 53. Nggak ada saya temukan, Bang. Bahkan, Abang lupa nomor 10-nya, Bang. Dikatakan begini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bang, dia tidak menyerahkan diri, Bang. Dia ditangkap. Iya, iya. Lanjut 12, Bu. Lanjut 12 saja, tidak apa-apa. Oke, sebab itu aku membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan. Dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Di mana pemberontak di sini, Bang? Iya, penyamun itu, penyamun kiri dan kanan. Oke. Iya. Abang mengatakan itu adalah seorang penyamun. Iya, yang penyamun kiri dan kanan itu adalah pemberontak-pemberontak. Oke, kita cari ya. Iya. Oke, sebentar. Yohanes 53 nomor 12. Apakah betul itu adalah penyamun? Bang Jimmy kayaknya sambil minum tuak dia nih. Lanjut. Tidak, Bang, ini air putih. Saya haus. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Saling belajar juga saya. Tidak apa-apa. Tapi ini Bang Jimmy. Iya. Saya hormat sama Abang betul-betul cari kebenaran rupanya. Iya. Insyaallah, Bang. Namanya kebenaran Kalau itu kan Bang kita Jimmy, harus kalau mencari diskusi dulu, Bang. santun. Kita mencari jalannya dulu, Bang. Bunda Nora itu dulu sama Abang dulu loh. Iya, saya kenal Bu Nora itu sudah terkenal, Bang. Bu Nora itu Masya Allah. Enggak. Muslimah itu enggak butuh terkenal. Tapi Muslim itu butuh kebenaran. Betul enggak, Bunda? Betul. Ya. Itu. Bang Setika, ambil dulu Bang Setika. Saya mute dulu Bang, karena mau jalan sama istri mau ke ATM ini. Ayo, ya lanjut. Jadi Bunda Nora dulu lagi buka data itu ya. Ya, saya bilang buka data dulu sebentar. Ya, Silakan Bang Jimmy, teman-teman yang di bawah disupport ya supaya kuat komal kita ya. Tap-tap layar Anda adalah satu bagi kita ya, amal jariah buat kita sekalian dalam menyiarkan kebenaran ya. Silakan Bunda Nora. ya, Bang Ya, Jimmy kita kalau baca bisa 12 bebelnya ya. jangan jauh-jauh ya, disiapkan. Kita baca 12-nya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Kepada siapa? Yesaya 53:12. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Kepada siapa nih? Koronta juga, Bu. Iya, jujur Oke. saja. Saya tahu, Bu. Oke. Iya. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Sejak kapan Yesus menjarah? Iya. Nah, terus, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sejak kapan orang-orang berdoa untuk pemberontak, Bang? Iya, jadi berdoa di situ ya, Bu. Kita melihat bahwa Yesus di atas salibnya dia berdoa bagi mereka bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu dia berdoa bagi orang-orang itu yang telah menyalibkan dia. Iya, begini Abang ya. Karena kalian di situ melihat di sini ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak, kalian buat penebusan dosa. Orang berdoa untuk pemberontak. Begini Bang, kita baca dari pertama. Iya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Berarti Yesus jelek. Kan? Ini maksud saya Bang. Ada kata-kata menanggung dosa, menyerahkan nyawanya ke maut. Kalian menjadikan itu adalah nubuatan tentang Yesus. Tapi kalau dari pertama kita baca, ia tidak tampan, berarti jelek. Dan semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak.
sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Berarti gak ada satupun orang yang mau suka sama dia, Bang. Tapi dia memberitakan Injil, Bang. Cemananya? Izin Bunda Nora, Iya, iya, iya. menangkis ajaran kasih yang jualan Kristen pendeta. Tolong juga buka Lukas 14:26. Iya. Jadi saya tanggapi sedikit ya dari Bu Nora ya. Jadi Ya. ya dari penjelasan Bu Nora, jadi Yesaya 53 1 sampai 12 ini di dalam rujukannya itu perjalanannya pada saat dibawa untuk disalibkan. Dalam arti bahwa Bang. Iya. Bang, coba bacalah, Bang. Dari pertama juga dia bilang apa? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Sejak kapan tanah dia itu tanah tandus, Bang? Terus yang berikutnya, iya, benar. ia tidak Iya. tampan. Ini menceritakan waktu dia juga baru dilahirkan, ia tidak tampan, berarti jelek. Nah, baru dikatakannya lagi, ia dihina dan dihindari orang. Sementara katanya dia sudah kasih makan 4.000 5.000 orang. Gimana ya, Bang? Nah ini. Iya. Terus dikatakan gini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sejak kapan dia menderita, Bang? Katanya di sini yang biasa. Sementara Yesus menderitanya pada waktu dia perjalanan untuk apa? Iya. Penyalipan. Iya. Iya, iya, betul. betul. Penyambung lah, Bang. Iya. Jangan Iya, jadi, memaksakan ini iya. buatan untuk Yesus. Iya, iya. Oke. Jadi Bu Nora minta maaf ya, ini kurang tahu dan kurang paham juga soalnya ini nubuatan ya. Tapi tidak apa-apa lah. Apa yang disampaikan Bu Nora yang paham saya ambil, tetapi yang tidak paham ya saya pelajari lagi gitu. Tapi tidak apa-apa. Kita sambil dalam pembelajaran. Ya, minum dulu Bang. Ya. Minum biar apa? Oke. Dia baca ya, Bang. Iya. Kerajaan maut. Kerajaan maut adalah wilayah atau kekuatan iblis yang berkaitan dengan kematian. Dalam konteks Kristen, istilah ini sering merujuk pada kondisi kematian dan alam orang mati, Sheol atau Hades. Pengakuan imam Kristen menyatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut setelah kematiannya, yang berarti jiwanya pergi ke tempat orang-orang mati. Namun dia kemudian bangkit, mengalahkan kuasa maut dan memegang kunci kerajaan maut. Kan begitu. Dalam Alkitab, tempat ini juga disebut Sheol bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya. Ya kan? Nah, Iya. kita cari. Bentar. Hades. Apakah itu Hades? Oke, Ya, kita cari teman-teman. link yang terpercaya ya. Kasih dulu Bang Jimmy kopi satu. Masih nol itu nggak? Biar dia ini. Kopi dulu Bang Jimmy ya, kopi. Aku nol juga ini. Oke. Sportif Bang Jimmy ini. Saya suka. Saya follow Bang Jimmy ya. Bang Jimmy sportif orangnya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Bagus. Mantap. Nah Bang, izin saya email dulu ya, saya lagi jalan ya. Bunda Nora, saya izin ya, mute ya, tapi nyimak. Oke. Oke. Dalam versi yang lebih tua, nih, dalam versi-versi yang lebih tua, kata Inggris hell digunakan secara menyesatkan untuk menerjemahkan kata Ibrani Sheol atau kata Aram Gehenna atau kata Yunani Hades. Biasanya kata ini dipahami sebagai tempat siksaan kekal, terutama dengan api. Yesaya 66:24. Bagi orang-orang fasik yang tak dapat ditebus, membingungkan bahwa kata ini sering pula menunjukkan tempat peristirahatan atau penantian orang-orang yang telah mati dan bukan tempat azab, kesengsaraan. Itulah makna Hades, alam maut dalam Wahyu 20 nomor 13 dan juga pada anak kalimat dalam pengakuan imam gereja yang menyatakan bahwa setelah disalibkan Kristus turun dalam kerajaan maut. Kepercayaan ini didasarkan 1 Petrus 3 nomor 19 yang merupakan warisan mitos. Yang merupakan warisan mitos penebusan dengan turunnya dewa ke dunia bawah. Orpheus dan Eurycide, Persepon dan sebagainya. Yang diterima oleh umat Kristen dalam konteks PB ini, hal ini merupakan pernyataan imam bahwa misi Kristus adalah universal, bahkan diperluas bagi mereka yang telah mati sebelum dilahirkan. Apa? Minta 5.000. Saya mau beli mie itu juga. Apa ada di tabung 10.000?
Siapa mau? Siapa? Lima ribu aja. Iya. Nih, kerja kamu. Iya ya. Ini. Nah, sekarang kalau misalnya Yesus pergi ke dalam alam maut, pertanyaan saya, pada waktu kebangkitan Yesus, bukan Yesus saja yang bangkit, tetapi banyak orang-orang saleh juga pada waktu itu bangkit. Pertanyaannya, orang-orang saleh ini ditempatkan di mana? Matius 27 nomor 50 sampai 53. Orang-orang saleh ini ditempatkan di mana? Sebab belum ada penghuni surga pada waktu itu. Kecuali kata kalian Yesus. Iya, ya, kayak, ya, baik Bu Nora. Coba buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Abang baca dulu. Ya, ya, Matius 27. Matius 27 nomor 50 sampai 53. Kalau kerajaan maut itu sudah diisi neraka, terus orang-orang soleh ini matinya di mana mereka? Karena surga belum berisi. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring ini ya Bu. Yes. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka. Abang dan Jimmy ini yang banyak- jaringannya nge-lag atau saya ya? Saya kayaknya, saya. Tapi saya Ya, dengar- lanjut saya aja dengar baca, benar, Bang. Ya. Dan lihatlah tabir bait suci Ya, sama kami terbelah abang dua. putus-putus. Lanjut aja baca. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah nge-lag dia gempa ya. bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah bangkit dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sampai 53 Bu. Jadi orang-orang yang orang-orang yang saleh ini ditempatkan di mana, Bang? Ini ini masuk ke kota kudus Bu, dan menampakkan diri kepada Ya. banyak orang. Ya. Sesudah dengan ayat 53-nya. Diberkati kok Bang Don Bosku. Saya tanya, orang-orang saleh pada waktu mati ditempatkan di mana, Bang? Di kuburan. Mati di kuburan. Rohnya di mana, Bang? Ya, rohnya di mana, Bang? Ya, kalau kita melihat 51 sampai 53 itu kebangkitan, berarti rohnya dibangkitkan. Rohnya yang bangkit. Iya, begini, Bang. Yesus turun dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, betul kan? Iya, ya. Betul kan? Nah, Iya. sekarang orang-orang yang soleh yang mati pada dahulu sebelum Yesus itu, rohnya kemana, Bang? Rohnya kemana? Kurang tahu Bu, saya kurang tahu. Jujur aja Bu, Oke. saya kurang tahu. Terus yang berikutnya, iya, oke. Yang berikutnya, orang-orang yang bangkit itu kan dibilang banyak orang-orang, dikatakan banyak kan? Iya, Banyak. Iya. Kan dikatakan 52-nya banyak orang-orang bangkit, orang-orang soleh bangkit dan masuk ke kota kudus dan banyak orang yang melihatnya. Pertanyaannya, orang-orang soleh ini di mana sekarang, Bang? Sesuai dengan ini Bu, ayat 53-nya di kota kudus Bu. Iya, kota kudus kan kota Yerusalem, Bang. Iya, ya. Ya, sekarang orang-orang itu mana, Bang? Iya. Sejarah Sesuai mana yang dengan- mencatatkan ada kebangkitan massal? Bang, ini kebangkitan massal namanya, Bang. Iya, Ternyata, padahal pengakuan Imam Rasul. Abang buka hati, buka kejujuran, buka hati, Bang. saya ikuti. Lupakan dulu doktrin, Bang. Lupakan keimanan, Bang. Iya, jadi saya ikuti Bunda Nora Ikuti ini, penjelasannya. dulu ini Bunda Nora ini seorang misionaris ya. Iya, ya, saya ikuti. Saya paham. Ya nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Lanjut Bunda, lanjut Bunda. Kan saya bilang, saya kan pembelajaran. Kalau Maksud tidak saya- tahu, saya pembelajaran. Iya, ya. Iya, nggak apa-apa, Bang Jimmy, nggak apa-apa. Jadi begini, abangku, ya. Iya, iya. Yang mau saya tanya begini, Bang Jimmy.
Yesus dikatakan, lalu ia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Betul? Iya, iya. Nah, seolah-olah hanya Yesus yang bangkit sendiri pada waktu itu. Betul? Iya, iya. Ya kan? Dia Iya. bangkit dari antara orang-orang mati. Benar kan? Iya, iya. Nah, sementara pada waktu kebangkitan Yesus, Matius 27 nomor 50 sampai 53, di situ ternyata ada kebangkitan massal, Bang. Banyak orang soleh bangkit pada waktu itu dan masuk ke kota Kudus. Nah, benar, terjadi kebangkitan massal, Bang. Iya, iya. Nah, Memang- sekarang ada nggak bukti bahwa terjadi kebangkitan massal? Iya, bukti yang mana, Bu? Di Matius 27 ya? Iya, sekarang begini, Bang. Sejarah mencatatkan bahwa ada Tuhan yang tersalibkan. Salibnya masih ada atau tidak? Salibnya tidak ada lagi. Kan begitu? Iya. Kubur Yesus kosong. Kalau yang namanya sejarah kan meninggalkan bangkainya, Bang. Ibaratnya bangkainya lah. Maksudnya meninggalkan sesuatu, Bang. Contoh, baginda Rasul Nabi Muhammad, sorbannya ada. Kan begitu? Pedang Zulfikarnya ada, jubahnya ada. Begitu, Bang. Nah, Iya. sekarang kebangkitan massal ini ada nggak sejarawan mencatatkan terjadi kebangkitan massal pada zaman abad 1 gitu loh? Iya, iya. Iya, Ada nggak? Iya, iya. Jadi minta maaf ya, tapi kita mengacu pada yang tertulis ya, yang tertulis Matius 27 45 sampai seterusnya ini. Memang pada saat kematian Yesus itu terjadilah gempa bumi, bahkan juga Diberkati binimu, Bang Don Bosco. dan disitulah ada juga kebangkitan. Kalau ada yang ngasih, saya selalu kasih berkat, Bang. Bang Jimmy, sebentar. Iya, iya. Kalau pendeta kan perpuluhan, saya pemberkatan. Gitu. Ya, lanjut. Iya. Bang Jadi Jimmy, memang Bang jelas Jimmy, bahwa kita tolong dalam- lembutkan hati sedikit, Bang. Lembutkan hati sedikit. Iya, Lupakan Bang. sedikit Apa-apa, dogma Bang? kentut pendeta. Apa? Iya, jadi saya kira- Lanjut Bunda, lanjut Bunda, lanjut Aku Bunda. baru pulang senam belum ngapa-ngapain loh. Iya, iya. Iya, jadi saya senang Ya, sama Bu Nora. teruskan. Iya, saya senang. Iya. Jadi Bu Nora, Ya. saya juga tidak tahu, tetapi di dalam penjelasan Ya. Matius 27 45 sampai seterusnya memang dikatakan bahwa pada saat kematian itu memang Yesus mati dan di situ ada kebangkitan, yaitu orang-orang kudus dibangkitkan dan masuk ke dalam kota-kota kudus dan di sanalah mereka menampakkan diri. Jadi itu aja, Bu. Tapi untuk sekarang Senam. kalau mau Senam dijelaskan aku, Bang bahwa, Don. apakah sejarah menuliskan untuk itu, saya juga kurang tahu, Bu. Iya, minta maaf, Bu. Oke, yang berikutnya. Ya. Kenapa di dalam Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatatkan kebangkitan massal? Kenapa hanya Matius? Iya, kurang tahu, Bu. Jujur aja, saya kurang tahu. Iya. Saya kurang tahu. Bang, kalau abang kurang tahu semua, bagaimana kita mau berdiskusi? Abang tanya aja Islam deh. Abang tanya Islam. Tanya Islam. Sakit kepala aku. Jadi kurang tahu saya ingin belajar dari Kamu buku kasih itu. tahu tentang Bible, abang bilang tidak tahu. Tanya Iya, Pak. Islam aja lah, Bang. Sedih kali aku, Bang. Tanya aja Islam lah, Bang. Nah, Bang, nangis Bang. Bang Jimmy. Tanya Islam aja, Bang. Saya Kalau sudah tidak dari tahu Quran kan, saja saya nih, ingin Bang. untuk mendapatkan pengetahuannya, Bu. Ya, bentar dulu ya. Jadi Hah? gini, Bunda Nora, bentar Bunda Nora. Sebanyak ini ya, Ah. selama ini Bunda Nora ini diskusi sama Oten, baru ini yang dia bisa nangis gara-gara Oten. Nah, inilah hebatnya Jimmy. Nangis enggak? Aku pulang senam kepanasan aku. Tidak, Bunda Dora, Bang Hos, ini orang jujur ini kasihan. Orang jujur ini. Salut saya sama abang ini. Iya. Insya Allah abang temui kebaikan dalam kejujuran abang itu bang ya. Iya. Kami Islam tidak pernah mempengaruhi abang itu, tidak ada niat kami seperti itu. Tapi Iya. kita mengajak ke Bang kejujuran Jimmy. aja bang. Lanjut Bunda Dora, lanjut. Aku diskusi sama abang, sengaja nggak aku pasang dulu AC biar kepanasan aku. Mana tahu aku kepanasan waktu diskusi sama abang kan? Ternyata tidak, Bang. Udah, Bang, gini aja, Bang. Ya. Kalau begini, abang merasa begini. Apa sih yang membuat kenapa Islam itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Itu aja. Temanya jangan dulu kita apakan. Yesus di neraka jelas.
Yesus turun ke neraka untuk apa? Kalau kita pikir, kerajaan maut itu Bang Eri, adalah ganti, Hades. ganti Teo. Bang Eri, ganti Teo, Bang Eri. Nggak apa-apa, Ganti nggak apa-apa, Teo, nggak Bang apa-apa, Eri. Bang. Nah, Hades itu adalah kerajaan maut yang dimana di situ tempatnya ya roh-roh yang tersesat, jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita pikir secara logika, abangku, ya, ngapain dia menyelamatkan jiwa-jiwa, Bang? Yang sekarang ini bagaimana? Kalau dipikir, tidak ada gunanya itu, Bang. Karena apa? Akan ada yang namanya hari penghakiman. Betul tidak? Iya, betul Bu, betul. Jadi ngapain dia datang turun dalam kerajaan maut, Bang? Sementara tadi saya bacakan sama Abang, itu linknya dari Alkitab Sabda ya, Kristen punya, mengatakan bahwa Yesus turun dalam kerajaan maut itu adalah mitos. Mitos. Kenapa dikatakan mitos? Karena peradaban Yunani dulu, Bang, mereka mempercayai dewa-dewa yang ada pada waktu itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam neraka itu, Bang. Iya, Diberkati kau, Bang Gondrong. iya benar. Amin. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Komalnya Bang Faruk cair dong. Lanjut. Itu saya Ya, itu itu kami kan. angkat Bapak di atas segala Bapak Dale. Ya. Ya, teruskan deh. Jadi Teruskan, Bang. saya bantah ya sedikit saja. Terkait dengan kematian bahwa saya percaya bahwa Muslim mengklaim bahwa Yesus itu ada di neraka sehingga Muslim tidak percaya itu Yesus. Ya. Tapi di dalam kekristenan kita percaya Bu, karena yang pertama Yesus mengatakan gini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa itu kan akulah kebangkitan dan hidup, berarti Yesus kan mati tetapi dia bangkit. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam arti bahwa memang kita mati secara fisiknya tetapi kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Itu yang dikatakan Yesus Bu. Itu yang Kristen percaya. Diberkati anak-anakmu, Bang Don Bosco. Lanjut. Cair dong. Iya. Iya, betul. Dari penelitian Mikael ini menyatakan bahwasanya Yesus ini hanya tokoh fiktif, jadi mitos. Ini ilmu. Jangan lari ke situ, Cyber. Jangan lari ke situ. Begini, Bang Jibi. Jimmy. Coba Abang buka Roma 14 nomor 9. Ya, sabar ya saya buka. Oke. Kita lihat. Siapa yang mengajarkan tentang kematian dan bangkit? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kebangkitan melalui jadi Tuhan. Paulus. Jangan kau ketawa, Bang Don. Nanti aku mau showing. Tidak tahu kau aku mau showing. Sebentar lagi. Ini lagi menunggu keringat ini agak. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia mati maupun atas orang hidup. Oke, supaya menjadi Tuhan dia harus mati. Ya. Dan Bang hidup sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke. Kata supaya ini seperti persyaratan, betul tidak? Iya, betul. Supaya Bang Jimmy ganteng, Bang Jimmy harus ke salon facial, betul enggak? Syarat untuk ganteng, Bang Jimmy harus facial supaya ganteng. Supaya jadi Tuhan, Kristus ini harus mati dan hidup kembali, betul? Iya. Oke, sekarang cari satu data saja di mana Yesus mengatakan kebangkitan dia itu akan menjadi Tuhan. Silakan, Bang. Ini Bunda Nora sudah kayak melebihi pendeta Melatok kayaknya ini. Oh, pendeta Melatok waktu live aku minta mesti naik, dia tidak menaikkan. Ya Bang Jimmy kenapa? Kalau Bang Jimmy, bentar, kalau Bang Jimmy tidak ke salon, Bang Jimmy tidak ganteng, akan gitu. Nah, supaya ganteng harus ke salon. Harus ke salon. Persyaratan. Supaya Yesus jadi Tuhan, Itulah. harus mati. Kalau Yesus tidak Itulah Bang mati, Jimmy. dia jadi tidak Tuhan.
Nah, kan gitu. Bang Jimmy, Lanjut. di sini komat Islam itu tidak ada penghinaan, karena kami selalu pakai data. Iya, iya. Silakan lanjut, saya mute lagi. Ya, sekarang abang cari satu data di mana Yesus mengatakan dia mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Itu pernyataan Paulus ya, Roma 14 nomor 9. Sedikit nyeletuk nih saya ya, host ya. Bang Jimmy, sebentar ya, Iya, sini iya. Bunda Nora ya. Iya, iya. Kalau seandainya Yesus tidak mati, apakah dia menjadi Tuhan? Jawab. Ya, gimana Pak? Amang bau namanya itu. Kan tadi kan Yesus, untuk itulah Yesus mati supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Tuhan. Yesus tidak mati, apakah dia menjadi Tuhan? Nah, itu jawab pertanyaannya. Silakan. Iya, dalam Lukas 2:14 dari kelahirannya malaikat sudah mengatakan bahwa dia itu Tuhan, Pak. Di mana, Bang? 2:14. Lukas 2 nomor 11. Iya. Hari ini telah lahir bagimu. Mau kita kasih tuh, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, apa arti Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Oke. Yang mengurapi Yesus siapa? Allah Bapanya. Oke, Tuhan bukan? Iya, Allah Bapanya. Oke, kita jangan pakai Kristus ya Bang, berarti yang diurapi ya. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terima? Kristus, Bu. Oke, sekarang saya tanya, Kristus artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi manusia apa Tuhan? Kalau Yesus Yesus yang diurapi. Iya, yang diurapi ini manusia apa Tuhan yang diurapi? Yesus kemanusiaan. Yesus, Bu. Yesus, Loh, Yesus. oke. Sekarang yang mengurapi Yesus kemanusiaannya siapa? Tuhan, Bu. Tuhan siapa? Tuhan Allah, Bu. Tuhan Allah mengurapi Tuhan Yesus. Iya, mengurapi Yesus. Oke, berarti berapa Tuhan Abang? Iya, kalau pada penyembah pada saat itu, sabar. Penyembah pada saat itu memang Tuhan Allah. Lampu aja gak setuju sama Abang. Lampu Iya. aja gak setuju sama Abang. Terus, Abang udah mau berdusta. Asik nih Jimmy, nih asik Jimmy. Minum dulu Jimmy, minum dulu ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jimmy. Ya, Yang diurapi itu Bang, gini Bang, bahasa Ibraninya Mesiah, bahasa Aramnya Almasi, bahasa Yunaninya Kristus. Yang kita tahu Bang, yang diurapi itu adalah manusia Bang, bukan Tuhan Abang. Iya. Masalahnya yang mengurapi Yesus itu adalah Tuhan Bang. Kalau dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, sejak kapan Tuhan itu adalah juru selamat Bang? Tuhan bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah nabi dan rasul. Ya, jadi gini Bu, ya kita sematkan dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Yaitu? Tuhan. Yaitu Itu kan Kristus Tuhan. Kristus. Oke, Kristus artinya Yang diurapi. manusia Kalau Tuhan bukan? itu- sabar ya. Kalau Tuhan itu berarti penguasa, pencipta. Kristus Tuhan Oke, berarti sekarang yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Yesus yang diurapi oleh Bapaknya. Diberkati ya gondrong. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kemanusiaannya Yesus manusia. Yesus yang lain sebagai manusia yang diurapi, Bu. Yang diurapi Manusia itu yang diurapi. Yang Iya. mengurapi Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Ada Iya. di data mana? Yang mengurapi di Lukas 2 tidak tertulis yang mengurapi. Bang, coba kita ganti Kristus ini Mesias, Bang. Mesias, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Iya. Jangan kita buat Kristus bahasa Yunani. Mesias Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, Mesias artinya apa, Bang?
yang diurapi. Manusia yang diurapi, betul? Ya, ya, Oke. Yang mengurapi Yesus adalah Tuhan, betul? iya, ya. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terima? Iya, Yesus yang lahir sebagai manusia itu yang diurapi. Ya. Oke, berarti malaikat tidak ngasih tahu yang lahir itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di mana malaikat ngasih tahu, Bang? Seandainya abang punya anak, ketika anak abang melakukan kesalahan di sekolah, pertanyaan saya, yang ditelepon oleh gurunya, orang tuanya atau tetangga abang? Seandainya anak abang membuat satu kesalahan, mungkin dia mukul kawannya di sekolah, terus yang ditelepon gurunya, orang tuanya, orang tua abang, istri abang atau tetangga abang? Saya, istri saya. Jadi pada waktu di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Iya. Seorang anak, Bang. Nah, Iya. lebih pantas siapa yang menerima pesan bahwa ibunya melahirkan Tuhan atau gembala-gembala yang mendengarkan bahwa ada Tuhan yang dilahirkan? Ibunya, bukan? Jadi, iya, ya. Nah, Iya. kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu sama ibunya bahwa yang dilahirkan dia adalah Tuhan? Iya. Kenapa? Lupa. Ya, sesuai dengan perkataannya malaikat itu, Pak. Sesungguhnya kau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Bang Jimmy, aja senam aja, Bun. Bang, abang mau ikut saya nanti besok apa, Bang? Kita gym. Kita gym ya. Biar abang terbuka sedikit ini, Bang. Karena di dalam Lukas 2, Bang, di situ mengatakan malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala, Bang. Iya, Nah, iya. kalian mengatakan malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan. Sementara ibu kandungnya Yesus sendiri tidak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa yang dilahirkan ibunya ini adalah Tuhan, tapi seorang anak. Jadi sebenarnya begini, Bang. Yang lupa apakah malaikat kepada gembala atau malaikat Gabriel yang lupa ngasih tahu kepada Bunda Maria bahwa dilahirkannya Tuhan? Bang Jimmy, aku bantu jawab ya. Iya, ya. Ya Bang Jimmy, aku tolong. Lanjut, lanjut, lanjut. Aku udah panas loh. Enggak, sebenarnya gini. Malaikat Gabriel memberikan surprise kepada Bunda Maria, makanya dia nggak kasih tahu. Dia kasih tahu dulu gembala, gitu loh Bang Jimmy. Janganlah, Bang. Itu kita udah menyimpang dari Bible, janganlah. Iya. Jadi bagaimana, Bang Jimmy? Iya, Bu Nora. Jadi gimana ya? Kita mengaji apa yang tertulis ya di dalam Bible bahwa memang ada dua pemberitahuan pada Maria dan gembala. Kepada gembala diberitahukan bahwa yang lahir itu juru selamat, Kristus Tuhan. Sedangkan kepada Maria dinyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan. Mau gimana lah? Jadi ya kita harus percaya aja sesuai dengan yang tertulis, Bu. Bukan soal percayanya, Bang. Masalahnya Kristen itu tidak bisa menelaah baik-baik pernyataan-pernyataan di dalam Bible. Tadi kan saya sudah kasih contoh, Bang. Seorang malaikat memberitahukan kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Mesias yang dimana kita tahu artinya manusia yang diurapi. Kalau ada kata Tuhan di situ, bukan berarti yang dilahirkan ini adalah Tuhan, Bang. Tetapi karena di situ dikatakan Mesias, bukankah orang Yahudi itu menanti kedatangan Mesias? Mereka menanti kedatangan Mesias, Bang. Makanya malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada gembala bahwa Mesias itu telah lahir. Dia adalah juru selamat bagi Bani Israel. Makanya dikatakan Mesias Tuhan di kota Daud, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya manusia yang diurapi,
Siapa yang mengurapi Yesus ini adalah Tuhan. Bukan berarti Tuhannya yang dilahirkan, tapi Mesias Tuhan. Iya, oke. Iya, baik Bu Nura. Memang pada zaman Yahudi pada saat itulah mereka memang menanti. Mereka menanti. Ya, nubuatan-nubuatan mereka itu menanti bahwa- kedatangan Mesias, Bang, Ya. bukan kedatangan Ya. Tuhan. Yang Ya. dimana mereka yakini Mesias itu adalah juru selamat. Sama Ya, ya. seperti Musa. Musa juru Ya. selamat, Bang. Iya. Jadi saya kutip dari nubuatan yang pertama digenapi ya. Di dalam Yesaya 61 Ayo, Bang. iya, sabar dulu. Bu. Bang, sakit ginjalku kalau udah kalian cari diri Yesaya, Bang. Yesaya. Bang, coba Yesaya Abang baca 62. Yesaya 1 dulu. Abang baca Yesaya 1. Biar Abang tahu itu nubuatan untuk siapa. Bang, baca Yesaya 1. Ya, Coba sabar, baca, ya. Bang. Jangan ngambil nubuatan Yesus di Yesaya, Bang. Sementara sabar, orang sabar. Yahudi tidak pernah mengatakan kitab Sabar, Yesaya untuk Yesus. Coba, Bang, Sabar, baca ya. dulu Yesaya 1, Bang. Ya. Langsung sakit ginjalku, Bang. santai aja. Iya, Bang. Saya menangis loh, Bang. Kalau Abang kutip Yesaya, saya jadi menangis. Oke, silakan baca. Sabar. Hmm. Ya. Lukas 4. Cepet ya, Bang ya. Soalnya Iya. saya mau bersihkan diri dulu karena saya baru pulang game ini lagi kepanasan keringatan. Nah, lanjut. Ya. Jadi yang pertama. Jangan kau kasih saya Bagaimana- kerupuk, Bang Don. Nanti kita makan. Nah, lanjut. Yang pertama, Yesus menggenapi nubuatan yang pertama pada saat dia menyatakan dirinya. Baca Yesaya 1. Iya, saya baca dulu. Saya baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saya baca. Ya. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah Mengurapi, mengutus kan? aku Yang untuk- mengurapi dia siapa? Iya. Tuhan kan? Iya, saya baca dulu, Pak. Saya baca Tuhan dulu. sama dengan Iya. Yesus yang mengurapi Iya. Yesus Tuhan juga. Lanjut. Ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Ah. dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dalam penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ya. Jadi Yesaya 61 yang dinubuatkan. Yesaya 1. Yesaya 61 ayat 1, Bu. Ayat 1 dan 2. Yesaya 1. Saya bilang Yesaya 1. Gila. Yesaya 61, Bu. Yesaya 1 saya bilang. Itu nubuatan untuk siapa? Abang mencari nubuatan Yesus di Yesaya. Saya bilang Yesaya itu bukan nubuatan kepada Yesus. Baca dulu Yesaya 1. Iya, iya. Penglihatan. Coba baca. Iya, Bu. Saya ini dulu. Nanti Bu tanggapi saja. Saya menjelaskan sedikit dulu. Enggak, baca Yesaya 1. Yesaya 1. Iya, Bu. Sabar dulu. Nanti Bu tanggapi sedikit saja. Jadi Tidak, Yesaya 1. Yesaya 1. Iya, maksudnya Yesaya 1 gimana, Bu? Sabar. Itu apa lagi Yesaya 1. Sabar. Hmm. Itu bunyinya gimana Belum lagi? tahu dia. Nah, Yesaya 1. Cepat, Bang. Saya di sini mau bersihkan diri dulu, baru pulang senam aku capek. Bu mandi dulu, nanti kita lanjut, Bu Nora. Tidak apa-apa. Tidak, Yesaya 1. Baca dulu Yesaya 1. Nanti saya nyalakan AC saya. Biar agak apa? Aku Yesaya menghilangkan 1. keringat aja. Nah. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos, ya, Bu. Ya, tentang Tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja Yehuda. Berarti bukan untuk Yesus. Iya, nubuatan ini, Bu. Iya, terus kenapa? Yesaya 53, Yesaya 61 kalian ambil untuk nubuatan Yesus. Iya, saya jelaskan sedikit saja, Bu. Sedikit saja. Yesus menggenapi Ya, nubuatan silakan. dalam ayat ini, Pak. Iya. Jadi gini, Bu. Tadi saya katakan bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk mengurapi dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kita melihat nubuatan pertama yang digenapi Yesus dalam bait Allah. Yang pertama. Iya, Bu. Sabar dulu, Bu. Saya baca dulu. Sabar. Lukas 4, 18 sampai 19. Ya, Yesus menggenapi nubuatan ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, Sekarang saya tanya, Yesus Sabar dulu, mengatakan situ, tunggu dulu, Yesus mengatakan situ yang mengurapi dia siapa? bapaknya Bu, bapaknya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang dilahirkan, tetapi manusia yang diurapi Tuhan. Iya, iya. Karena di dalam Lukas 4 tadi, Bang Jimmy baca bahwa yang mengurapi Yesus adalah Roh Tuhan. Iya, oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Jadi di mana datanya Yesus mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Belum dijawab. Iya. Ya. Jadi Bu, yang pertama Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dan dilengkapi di dalam. Iya Bu. Tidak ada Bu, perkataan satu. Yesus di dalam Yesaya 61. Saya bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia mati dan bangkit jadi Tuhan? Yang mengatakan dia mati dan bangkit jadi Tuhan itu adalah Paulus, Roma 14 nomor 9. Di mana Yesus mengatakan, Bang? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? La. Iya Bu, saya lanjut sedikit ya. Jadi gini, Yesus mengatakan gini. Yesus Bang, mengatakan ya, jangan kau larikan. Jangan kau Iya, Bu. larikan ke Yesaya 61, Bang. Yesus mengatakan gini, Bu. Jangan dulu. Gimana? Saya jelaskan dikit dulu Kak. Sedikit saja. Sedikit saja. Ya, Sila. ya. Jadi Yesus mengatakan di ayat 21 dengan tegas Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Yesus menggenapi nubuatan dari Yesaya 61 tadi dengan menyatakan bahwa dia adalah Mesias itu Bu. Itu nubuatan. Yesaya 61 ayat 1 2 digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus mengatakan bahwa sekarang telah digenapi sewaktu kamu mendengarnya. Pada saat Yesus menyampaikan itu Bu. Jadi Yesus menggenapi nubuatan yang pertama itu Bu, belum yang lain. Dan pada saat Yesus menyampaikan, mereka menolak dia. Mereka mengatakan bahwa hanya Mesias yang menggenapi janji itu. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sekarang hanya Mesias atau hanya Tuhan? Kata Yesus. Iya. Jadi Yesus menyatakan diri bahwa dialah yang dimaksud di dalam Nabi Yesaya itu, bahwa dia itu Mesias itu. Iya. Dia menyatakan Mesias atau Tuhan? Mesias atau Tuhan? Mesias Bu, yang diurapi itu. Berarti bukan Tuhan kan? Iya, Mesias Bu. Ini kan dalam Lukas 4. Berarti bukan Tuhan kan, Bang? Iya Bu, Yesus kan mengatakan di dalam Lukas Berarti 4. Yesus bukan Tuhan kan? Iya Bu, jadi gini, saya kan Nah, jelaskan. oke. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah seorang Mesias, bukan Tuhan, terus siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus sendiri Bu, dalam Yohanes 13. Di mana? Yohanes 13 Bu. Iya, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan Bu. Bang Hasan masuk dulu, Bang. Yohanes 13 nomor 13, Bang Hasan masuk. Saya mau mandi dulu. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bu Nara, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, nanti saya masuk lagi ya, Bang Jimmy ya. Bang Hasan dulu ya. Bang Jimmy enak nih, Bang Jimmy minum dulu Bang Jimmy, minum dulu sebelum dilanjutkan sama Hasan. Oncom lah, Enak, oncom enak. boleh. Oncom aja Bang, kita oncom, santai aja kita ngobrol. Oke. Hasan naik ke atas. 1 menit dulu Bang, 1 menit dulu. Oke. Asik dia ini orangnya. Jimmy ini tinggal menunggu mendapatkan kebenaran aja lagi. Betul. Tapi Iya, dia kalau ini, sudah pas kebenaran sama dia kokoh juga nanti. Cuman sekarang ini karena masih terbelenggu dengan mungkin dogma-dogma gitu aja. Iya. Tapi dia mau belajar. mempertahankan Jimmy ini kelebihannya dia mau belajar. mau belajar. Betul. Mau belajar. Itu kelebihannya. Dia tidak ada kekurangannya- belajar tapi dia mau belajar. Tapi kekurangannya dia agak ngeyel aja gitu. Agak ngeyel tuh karena pengaruh dogma dan doktrin itu. Memang Betul doktrin sekali, itu betul kan sekali. mematikan akal. Iya, Kalau betul. berfungsi akal lagi, baru nyambung dengan kebenaran kan gitu. Iya. Oke, silakan Iya, Bang Hasan.
Lanjut Bang Hasan. Hanya lanjutlah Bang Hasan dengan apa? Dengan Bang Jimmy. Dia Ya, lanjut. silakan. Pokoknya Di tap-tap dengan layarnya teman-teman yang di bawah. Ya. Ini kita semuanya aja, biar enak bang. Iya, Baik, enak baik, ini baik. dengan Bang Hasan enak ini. Iya. Lanjutkan Ya, Bang iklan Jimmy. dulu sebentar ya. Sebentar iklan dulu. Teman-teman yang di bawah 81 mata memandang, silakan di tap-tap layar supaya apa namanya? Tap-tap layar Anda ini membuat amal jariah buat Anda untuk menyampaikan kebenarannya. Makasih partisipasinya teman-teman. Lanjut Bang Hasan. Iya ya. Ya gini Bang apa? Gini Bang Jimmy, saya mau tanya dulu Bang Jimmy ya. Di sini kan Abang mengangkat Yesaya 61 nomor 1 ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, kan itu. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Siapakah yang diurapi Tuhan ini? Jawab dulu Bang. Yesus bang, Yesus. Yesus. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Kalau dari kemanusiaan dari kelahirannya itu Yesus pak, Yesus. Enggak, Kalau penyampaian mereka, Bang. berarti saya mau enggak gini loh Bang, saya mau tanya, yang diurapi Tuhan ini sebentar Bang. Karena Tuhan telah mengurapi aku ini dituju kepada Yesus atau bukan Bang? Di mana itu bang? Tuhan. Yesaya 61 tadi, Yesaya 61. Iya, Yesus. Oke, aku adalah Yesus, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, Tuhan mengurapi aku, yang diurapi siapa Bang? Kedudukannya sebagai apa? Yesus yang diurapi. Iya, yang diurapi. Yesus ini sebagai apa yang diurapi ini? Ya sebagai utusan. Iya. Nah, yang disebut sebagai utusan ini, utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, kalau di dalam pengakuannya, kalau bentar ya Pak, di dalam Iya, nggak apa-apa. kalau di dalam Yohanes 3:16 di situ dikatakan bahwa anak yang tunggal karena kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Oke. sedangkan di dalam pelajaran Yesus Yohanes 13 dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dan juga Lukas 2:11 tadi mengatakan bahwa lahir bagimu Kristus Tuhan. Oke. Jadi gimana Pak? Oke, gini, oke, sebentar. Oke. Iya. Kita buka dengan kedudukan yang sama ya, Bang ya. Iya, oke Pak. Oke. Bentar. Ya, sambil dipersiapkan air minumnya Bang Jimmy ya. Biar jangan mudah. Gini Pak Jim, gini ya. Nah, ketika Bang Jimmy membawa konsep ketuhanan Yesus karena malaikat Gabriel menyatakan kepada para gembala, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang dinyatakan adalah telah lahir Tuhan atau bukan Tuhan yang lahir? Kalau sesuai dengan pernyataan malaikat yang lahir itu Tuhan, Bang. Oke, Tuhan. Oke. Bang, saya ingin bertanya dengan pendekatan terhadap malaikat juga di dalam Lukas 22:43. Karena di sini Abang membawa pendekatannya yaitu malaikat. Nah, di dalam Lukas 22 nomor 43, maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Pertanyaan saya, malaikat ini datang kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Nah, siapa yang diberi kekuatan oleh malaikat? Putus-putus, Bang. Oke, Lukas 22 nomor 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Lukas 22 nomor 43. Lukas 22 nomor 43. Nah,
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Itu kan Yesus, Bang. Nah, pertanyaan saya, yang diberi kekuatan oleh malaikat, siapa yang diberi kekuatan? Malaikat, Bang, yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Iya, Yesus ini siapa yang diberi kekuatan ini? Iya, Yesus, Bang. Sesuai yang tertulis. Yang Bang. diberi Memberikan kekuatan dari oleh malaikat, siapa Yesus ini? Yesus, Bang. Sesuai tertulis. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, kita kan mengacu pada yang tertulis. Wah, iya. Saya juga tidak bisa bilang, Bang. Enggak, sebentar, Bang, sebentar. Gini, Bang. Ya, Yesus, Bang. Kalau juga kalau bisa mengatakan Tuhan, berarti juga Tuhan, Bang. Dan gitu, Bang. Oke, Bang. Enggak, Yesus ini di dalam Lukas 2 nomor 11 dinyatakan Yesus sebagai apa, Bang? Sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Oleh malaikat. Tuhan. Sebagai Tuhan. Maka di dalam Lukas 22 nomor 43, maka malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ini siapa, Bang? Kepada Yesus. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Berarti Tuhan. malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Iya. Iya, Bang. Oke, saya mau tanya, Bang. Ketika malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan, yang mana yang disebut yang maha kuasa? Tuhan atau malaikat? Tuhan yang maha kuasa, Bang. Iya, oke, Tuhan yang maha kuasa. Ya. Secara logika, Bang, yang disebut yang maha kuasa itu pemberi kekuatan atau penerima kekuatan? Iya, jadi saya jelaskan. Pada saat pergumulan Yesus ya, sehingga di situ kan peluhnya banyakkan titik-titik darah. Di dalam kelemahan Yesus itu, dia merasa ketakutan. Iya. Seperti kata Bang tadi, kalau saya bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, ya saya bisa mengatakan. Tetapi ketika kita mengacu pada Babel yang tertulis bahwa Yesus mengalami ketakutan, maka di situ malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, ketika Bang mengatakan kepada saya bahwa siapa yang berkuasa, malaikat atau Tuhan? Apakah ada tertulis bahwa untuk menjawab itu malaikat yang berkuasa daripada Tuhan? Tidak ada, Bang. Enggak, gini, Bang. Secara logika, Abang nggak bisa mendudukkan kata yang disebut yang maha kuasa. Definisi yang maha kuasa itu pemberi kuasa atau penerima kuasa? Pemberi kuasa, Bang. Oke. Jelas. Oke, sebentar. Abang bilang yang disebut maha kuasa adalah pemberi kuasa. Nah, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang berkuasa di sini siapa? Malaikat atau Tuhan? Iya. Ketika kita mengacu pada saat kelemahan Yesus ya, memang pada saat dia berdoa itu memang di dalam kemanusiaannya dia ketakutan, Pak. Dia ketakutan, dan di situ malaikat dari surga datang dan memberikan kekuatan kepada Yesus pada saat dalam pergumulannya. Dan itu tertulis, Bang. Dan untuk menjawab Bang tadi, bagaimana kita membuktikan untuk yang menjadi kuasa dan penguasa? Apakah malaikat itu sebagai penguasa atau pencipta? Tidak, Bang. Karena penguasa dan pencipta itu hanya Tuhan, Bang. Enggak, Bang. Saya nggak bilang malaikat itu pencipta, bukan. Definisi yang disebut maha kuasa itu banyak, Bang. Salah satu definisi maha kuasa itu adalah pemberi kuasa. Benar tidak, Bang? Iya. Nah, kan gini, Bang. Abang bilang definisi salah satu maha kuasa adalah, salah satunya diantaranya adalah pemberi kuasa, kan gitu. Nah, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang mana yang berkuasa di sini? Bang, yang dikatakan yang berkuasa itu yang berkuasa bukan yang pemberi kuasa, Bang. Jadi yang berkuasa, kalau kita mengacu pada tadi, yang memberikan kekuatan itu malaikat, Bang.
Tetapi malaikat Iya, tidak- Bang. Malaikat Bang, hanya saya mau memberi tanya, kekuatan. Bang. Iya. Oke, sebentar ya Bang ya. Coba dulu Abang berpikir dulu apa yang saya tanyakan. Jangan dulu apa Bang, biar bisa kita apa Bang. Bang, saya mau tanya, ketika saya memberi kekuatan sama Abang, siapa yang berkuasa di antara kita Bang? Abang atau aku? Bang Hasan. Bang Hasan, Oke Hasan. Bang, aku berarti akulah ya, karena aku yang memberi kekuatan sama Abang. Berarti yang lebih kuasa adalah aku. Nah, pertanyaan saya Bang, ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, yang mana yang yang lebih kuasa, malaikat atau Yesus? Aduh, macet-macet Bang. Enggak macet-macet Banyak Bang. terganggu jaringan kamu. Iya, silakan, Yang Bang. lain suaraku menyangkut-nyangkut tidak? Enggak, bagus kok Bang Hasan, bagus. Enggak ada nyangkut-nyangkut. Iya. Enggak gini loh Bang. Jaringan Bang Jimmy. Iya, enggak gini Bang Jimmy. Saya beri analogi sederhana Bang Jimmy. Gini, saya beri analogi sama Bang Jimmy, itu analogi. Pendekatan pemahaman adalah diterima dengan akal, itu pemahaman. Orang karena paham, karena dapat diterima dengan akal. Nah, saya mau tanya dulu. Abang bisa tidak memahami pertanyaan saya? Ketika saya memberi kekuatan kepada Abang, yang lebih kuasa di antara kita dua ini siapa Bang? Yang memberi kekuatan atau penerima kekuatan? Iya, jadi oke baik Bang. Jadi kita bahas status dulu, malaikat dan Tuhan. Supaya kita tahu yang berkuasa itu siapa. Iya Bang. Jadi kita bahas status dulu Bang. Supaya kita tahu yang berkuasa itu siapa Bang. Iya, oke. Jadi kita tahu status malaikat dulu. Menurut Bang, malaikat itu siapa? Dia pencipta atau dia menciptakan? Bang, gini Bang, sebentar ya Bang ya. Sebentar. Kita menjawab pertanyaan Bang Iya, tadi. enggak, sebentar Bang, sebentar ya Bang ya. Kemahakuasaan Tuhan itu banyak. Dia pencipta, dia pencipta. Nyangkut Bang. kekuasaan maupun pemberi kekuatan. Benar tidak Bang? Iya, benar Bang. Itu Tuhan. Nah, Itu Tuhan ya. iya, berarti berarti salah satu kuasa dari Tuhan adalah pemberi kekuatan. Contohnya, Abang nih sakit. Abang sakit, tapi karena Tuhan itu lebih kuasa daripada Abang diberi kekuatan untuk menahan rasa sakit Abang. Benar tidak Bang? Iya. Oke, saya mau bertanya Bang. Ketika Abang bilang kedudukan Yesus merasa ketakutan dan Yesus didatangi seorang malaikat dan malaikat itu memberi kekuatan kepadanya. Berarti yang di sini yang berkuasa siapa Bang? Yang disebut yang lebih kuasa? Iya Bang. Jadi malaikat itu diutus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita mencari tahu dulu ya, supaya jangan kita ini. Makanya saya bilang Bang, malaikat itu hanya dicipta dan tidak memiliki kuasa, tetapi Bang, dia itu memberikan kekuatan sebentar. Bang. Iya. Sebentar Kalau ya, Tuhan Bang, itu, ya. kita tahu definisi Tuhan dulu Bang. Yang bisa, yang menjadi penguasa, entitas tertinggi yang diyakini sebagai penguasa dan pencipta itu hanya Tuhan Bang. Malaikat tidak berkuasa Bang. Bang, kita gini, makanya dengar Bang, dengar penyampaian saya. Bentar, Abang coba dulu diem, Abang diem, pahami pertanyaan saya Bang. Ya, saya jelaskan dulu Bang. Sebab Oke. kalau kita mengacu bahwa malaikat itu penguasa, malaikat tidak menciptakan. Sebab Iya, yang Tuhan Bang. yang menciptakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bang, Bang. gini, Izin Ustaz Hasan sebentar aja sama saya. Saya pikirin tadi si Abang Jimmy sudah beres sama Tinora tadi. Iya, gini Bang. Saya tidak, Sebelum apa Bang, setuju izin dulu karena- Bang, saya karena mau ini, pamit Bang, dulu, undur diri. kita mencari Mohon maaf entitas kalau ada tinggi, salah Bang ya. Tuhan dan malaikat. Bang host, terima kasih Bang. siap Bang Lang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik. selalu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Hasan sebentar, Bang Iri izin. Bang Jimmy, saya mau nanya sebentar. Iya, on kan, Tuhannya Abang orang mana Bang? On kan dulu Bang.
Oh, boleh. Mana tuh songkok ke sini? Buka, saya baju ke sini. Tidak apa-apa bang, kita ikuti santai aja lah. Iya. Tenang. Oke, sambil saya nanya ya. Iya. Tuhannya Bang Jimmy orang mana ini? Dan nyamuk banyak bang di sini, nyamuk banyak sekali. Bagaimana? Nyamuk banyak di tempatku. Iya. Pertanyaan saya, abang menyembah orang mana bang? Orang mana bang? Iya, abang menyembah orang mana gitu. Abang nyembah Yesus kan? Ancam dulu bang. Ya ini sudah, sabar, kenapa? Jangan nafsu pele tuang alay. Ada kita ini, Dai. Saya juga Ambon, saya Ambon. Iya, abang sembah orang mana bang? Maluku saya bang. Saya tidak nanya abang orang mana, saya juga orang Bugis Makassar bang. Oh, Yang saya tanya, abang sembah orang mana? maksudnya orang atau Tuhan bang? Ya abang sembah siapa? Tuhan bang, Tuhan. Siapa namanya? Yesus Yesus orang mana bang? dari Nazaret. Iya, Nazaret di mana bang? Nazaret di kota Daud. Berarti Yesus orang mana? Nazaret. Ya, berarti abang menyembah orang. Saya menyembah Tuhan bang. Loh, katanya kok. Berarti Tuhannya abang dari orang Nazaret, begitu? Iya, Yesus dari Nazaret. Saya menyembah dia. Ya udah, Yesus orang Nazaret. Iya. Berarti abang menyembah orang. Menyembah Yesusnya. Ya, Yesus orang atau Yesus orang hantu atau bagaimana? Dia Tuhan pak, dia Tuhan. Loh, katanya orang Nazaret bang. Iya, kalau dari tempat asalnya dia kan dari kelahiran Nazaret. Iya, masa ada Tuhan berasal? Gimana pak? Loh, Tuhan itu tidak punya asal bang. Tuhan itu yang awal, segala awal. Iya bang. Kalau kita dari silsilah Yesus ya, dari tempat kelahirannya, memang kan dia lahir. Tuhan kok punya silsilah bang Jimmy? Gimana sih? Saya juga punya silsilah. Bang, saya baca. Saya pun punya silsilah bang Jimmy. Bang Jimmy dengar. Tuhan pun punya silsilah. Ada silsilah Yesus Kristus. Saya juga punya silsilah. Iya bang. Jadi gimana ya pak? Saya menjawab bang ini. Kan Pasti abang bingung di situ pertanyaannya bang. Pertanyaannya. Berarti Tuhan abang manusia kan bang? Orang kan? Orang Yahudi kan? Iya. Ya. Berarti namanya orang punya kelamin kan bang? Iya, namanya manusia kan. Pertanyaannya iya, punya kelamin ya. Pertanyaannya, apakah kelaminnya Yesus abang sembah juga? Kelaminnya? Bang, itu pertanyaan apa itu? Jangan jawab dulu bang. Ya, ini logika bang, logika, akal sehat bang, akal sehat. Jangan lupakan keimanan. Kita pakai akal bang. Pertanyaan saya yang timbul bang, apakah kontolnya Yesus abang sembah juga? Bang selepas sedikit. Enggak, sebentar Bang Jimmy gini. Pahami kalimat, bentar. Pahami kalimat Bang Pan. Enggak, sebentar Bang Jimmy. Enggak, sebentar Bang Jimmy. Ya, sebentar Bang Jimmy. Enggak, sebentar dulu Bang Jimmy. Saya ini sehat dari tadi bang. Saya ini. Ya, sebentar dulu Bang Jimmy, sebentar aja. Bang Jimmy. Ya, sebentar dulu Bang Jimmy, sebentar aja. Saya turun aja. Iya, enggak usah Bang Jimmy. Gini sebentar Bang Jimmy ya. Mohon maaf. Iya, sebentar aja Bang Jimmy. Ya, bentar Bang Jimmy. Ya, teman-teman hindarin kata-kata kotor lah. Gitu. Enggak, sebenarnya gini ya. Kenapa Muslim itu menyampaikan ada bahasa sedikit yang sensitif? Seharusnya kembali sama Kristen dulu. Bang, hal yang sensitif itu bisa nggak ditempelkan dengan Tuhan? Itu dulu. Nah, jangan kamu merasa sensitif ketika kamu geli dengan bahasa yang sensitif itu, gitu loh. Jangan dulu gini loh Bang, Kristen ya. Sama halnya ketika kamu kritis, kamu bilang Tuhannya orang Muslim, tangannya kanan semua. Bagi kami itu nggak sensitif. Nah, seharusnya kamu harus lebih kritis kalau Tuhan itu tadi disebut punya burung. Nah, itu salah satunya. Itu saja. Kabur dia.
Iya, jadi gini ya, sebentar. Jadi gitu, jadi itu aja poinnya. Jangan kamu bilang bahwasannya itu hal yang sensitif. Justru kamu yang menempelkan yang sensitif itu kepada Tuhan gitu loh. Iya, betul. Begini Ustaz. Oten selalu mengatakan betisnya Allah ada di neraka, sementara mereka tidak bisa menunjukkan ayatnya. Kalaupun mereka menunjukkan ayat, mereka tidak bisa menjelaskan. Sementara kita Islam mengatakan sesuai dengan fakta dan data. Contoh satu, saya mengatakan Yesus punya kontol, di mana salahnya? Kedua, saya katakan Yesus ada di neraka. Datanya Matius 25 nomor 41. Di mana penghujatan saya? Sekarang kita balikkan, baik asimut namanya. Tunjukkan data kalian mengatakan betis Allah di neraka. Di saat itulah mereka merasa terzolimi. Artinya Kristen ini ajaran fitnah, akal-akalan dan playing victim. Dan dari tadi si Jamie ini dikasih masukan sama Bunda Nora, adekku Nora. Tapi sebenarnya dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Bahkan Bang Eri sebagai host sudah kasih masukan. Lanjut Bang Eri, silakan. Ya, ada tamu. Ini Bang Joni Eriko, Muslim Kristen. Silakan Bang Joni. Selamat malam Bang Joni. Iya, assalamualaikum saudaraku Muslim semua. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Bang Selebes atau Bang Hasan lanjutkan. Iya. Siapa tadi udah turun ya, Bang Jimmy tadi udah turun ya? Udah turun Bang Jimmy tadi? Iya. Ya, udah turun. Iya. Kabur Bang. Oh, kabur. Dia Jimmy ini sebenarnya dalam belajar juga dia ini. Ya kemarin itu kan sudah. Bang, gini. Masalahnya dari tadi di sini ada Bunda Nora dikasih Iya, betul. dalil. Kalau di Bibel namanya data, kalau Al-Quran namanya dalil. Nggak layak kita katakan dalil di Bibel, nggak layak. Bibel Iya, bukan benar. kitab suci masalahnya. Itu Benar, kitab benar. buku porno. Dalil cuma ada di Al-Quran. Bibel Ya itu kalau data. di Al-Quran nggak bisa dibantah. Dia Sementara langsung dari malaikat ke Nabi Muhammad. Itu langsung. Kenapa saya luruskan aja Bang? Kenapa saya luruskan? Hampir 2 jam saya menyimak sampai habis saya lobet tadi. Ya, sampai saya cas lagi hidup masih aja begitu gayanya. Untung abangku ini Bang Iri enggak kayak dulu tipenya. Iya. Tracker. Ya, apa gunanya saya dong ada di sini kalau abang saya diam saya juga diam. Iya. Ustadz Hasan sudah kasih pengertian dengan dalil. Ustadz kita tahu sendiri orangnya sabar, kasihan Ustadz Hasan. Tapi kalau semua sabar, baru dia nyenggol-nyenggol keimanan Islam dengan menggunakan narasi penistaan pakai nama Allah. Mari Jo, kita baku bagi di sini. Nggak terimalah saya. Dia murid edisi sebenarnya. Iya. Enggak, sebenarnya gitu. Dia akui itu. Saya suka ke komalnya Edis. Dia akui ke saya. Cuman saya anjurkan begini, kalau kamu betul-betul ingin berpikir, cobalah nanti untuk betul-betul masuk roomnya Muslim, tapi kamu berpikir. Saya ajarin ke dia begitu, supaya kamu dapat kebenaran. Oke bang. Izin Bang Joni. Tadi salah satu jualannya siapa tadi yang kabur itu? Jimmy ya? Salah satu jualannya katanya logika. Pertanyaan saya yang timbul, apa Yesus itu kan manusia 100% laki-laki, namanya laki-laki punya kontol ya, ini fakta. Iyalah, bukan menghina, punya kelamin ini fakta ya. Saya lempengin aja, saya enggak apa-apa, saya punya akun 23, enggak masalah. Bang Eri tahu. Iya. Pertanyaannya jangan, enggak usah kita halus-halusin yang layak untuk ditegasin, enggak usah. Karena kenapa itu membuat celah bagi mereka untuk mempelintir. Pertanyaan yang timbul, Yesus sebagai seorang laki-laki punya kontol. Pertanyaan yang timbul, apakah kontolnya Yesus Kristen sembah juga? Kalau mereka bilang iya, tentu semua. Dengar dulu Bang. Kalau mereka bilang iya, berarti Kristen penyembah kontol. Kalau tidak, berarti Kristen tidak menyembah Yesus sepenuhnya. Nah ya. Malah sama di situ. Cuma jangan saudara kita mundur kena jadinya kalau itu. Coba tanya kami di Islam, tanya kita di Islam, kau nyembah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mau tanya apa?
Kau menyembah ketika Iya. Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan apapun. Iya, Coba. tidak serupa dengan apapun. Itu. Nggak bisa disetarakan Habis dengan itu apapun. mereka mau sama-samakan dengan Allah buatan Allah. Sejak kapan ada Allah? Zikir Allahmu Allahku. Allah cuma ada satu. Allah cuma ada di Islam, tidak ada di agama lain. Iya. Jangan ikut Ya ini mereka. karena keterikatan dengan Konsili Nicea. Tahun berapa itu? Dia 325. bilang Allahmu Allahku. Tidak ada Allah di agama lain selain di Islam. Kau bilang Iya, Allahmu benar. Allahku, Allah yang mana kau? Tidak ada Allah di agama kau. Yang ada Theos. Satu cuma pencipta di Cuma tadi muka saya bumi sayang ini, callnya satu. abangku Ya. ini. Saya diam-diam lama. 3 jam lebih ya Bang Iri ya. Saya diam ya. Lama-lama gatal juga. Muncung saya gatal juga Bang. Bang Hasan ini, ustadku ini sudah dari tadi kasih dalil. Dia masih mutar kayak gasing rusak. Oh memang mau dilempang ini. Kontol Yesus kau sembah juga tidak? Nah, izin lanjut Bang. Sebenarnya sih gini Bang Selebes ya. Tadi kan poinnya bukan keseluruhan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bicara keseluruhan kuasa Tuhan, Tuhan itu pencipta. Tuhan itu maha menghidupkan, Tuhan itu maha mematikan, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha memberi. Nah, jadi kita mengangkat salah satu dari kemahakuasaan Tuhan. Nah, itu tadi saya bilang, ketika datangnya seorang malaikat dan dia memberi kekuatan. Nah, yang mana yang disebut yang lebih kuasa di sini? Itu aja. Cobalah Ya kalau secara logika kan begini Ustadz. Ya. Secara logika kalau malaikat yang memberi kuasa, artinya di saat itu kan yang diberi kuasa lemah. Artinya itu kalau dia. tuh dianggap Tuhan itu dia kuat, tidak pernah lemah. Artinya gugurlah ketuhanan di saat itu, kan begitu logikanya. Karena gini akhi, tadi pendekatannya karena dia membawa kata malaikat. Malaikat itu menyampaikan yang lahir adalah Tuhan. Kenapa dia nggak mau menjawab ketika malaikat juga didekatkan kepada Yesus, yang mana malaikat menampakkan diri kepada Yesus dan memberi kekuatan. Berarti yang diberi kekuatan adalah Tuhan. Pemberi kekuatan malaikat. Yang mana yang lebih kuasa di antara keduanya? Itu dulu seharusnya dipahami kan gitu. Iya. Ya, tapi beliau nggak mau menjawab. Iya. Kristen nggak mau menjawab, Ustaz. Kristen itu Bang, Kristen itu di saat dia ditanya, di saat mereka bertanya, mereka butuh jawaban yang singkat, jelas, padat. Tapi di saat kita sudah menjawab dan kita balik tanya, pasti mereka tidak akan kasih jawaban yang singkat, jelas. Pasti mereka selalu bermain di kata ambigu. Ya itu pasti. Pasti, karena memang keimanan mereka itu kepalsuan, keambiguan, kebingungan, kecelakaan. Ya. Coba Bang Iri. Soalnya banyak yang tidak final di sana, Bang. Tuhan belum final. Bang Iri, coba ketik Kitab namanya suci belum Bang final Bong di sana. undang ke Itu sini, aja Bong Bong masalah. atau Lidara, sang penggugat, undang ke sini Bang. Yang bikin mereka bingung itu, Bang. Saya 4 kali masuk ke Lidara, diborongi saya, dikeroyok saya, itu bodoh amat, gulang baku sikat kita. Saya pakai data. Undang dia Bang, sang penggugat Lidara itu. Mainkan di sini. Bang Neplos, salam hormat Adinda. Ada Neplos di bawah. Jadi sebenarnya gini sih, bedanya Kristen dengan Islam itu gini Bang Selebes. Kalau Islam diberikan kitab suci, Islam itu mengikuti kitab suci. Tapi kalau Kristen diberikan kitab suci yang mengikuti Kristen, bukan Kristen yang mengikuti kitab suci. Karena begini Ustaz, karena Kristen itu mengikuti doktrin kentut pendeta. Kristen lebih mengakui kebenaran kentut pendeta daripada isi Bible. Itu fakta. Iya, bukan penghinaan, ini fakta Bang. Pendeta bilang Yesus itu begini, mereka ikuti. Di saat Bible bilang Yesus itu utusan, mereka tidak percaya kalau kentut pendeta tidak bunyi begitu. Itu fakta.
Ya itu dia tadi Bang Selebes, sama gini ya. Makanya saya pernah itu saya bilang, saya sudah malas berdiskusi sama Kristen. Kenapa? Apapun yang ditanyakan pasti dia jawab. Nah, sama kenapa bisa jawab? Karena dia lebih Tuhan dia daripada Tuhan. Misalnya gini, Tuhan tidak menyatakan dirinya. Contohnya gini. Contohnya gini. Bukan Bang itu yang Selebes. lebih ngeri, Bang. Tuhan diperintah sama Oten. Iya itu Tuhan Bang, aja contohnya diatur gini, Bang. sama Oten. Ah, Itu contohnya yang lebih gini, Bang. bahaya. Contohnya kayak gini ya, Tuhan itu menyatakan diri saat itu. Coba ya naiklah ke sini Oten. Jangan kalian Yang takut sama Tuhan itu ya umat Islam cuman. Di luar itu kalau udah Oten dia nggak takut sama Tuhan. Apalagi gimana mau percaya dia mau menjalankan Bibelnya. Sama Tuhan aja dia nggak takut. Yang Di takut Islam sama itu Tuhan itu jelas. umat Islam. Di Islam itu jelas. Kenapa kami diajarkan sholat itu dari berdiri, ruku, sujud, duduk, kemudian sujud duduk itu ada semua artinya sesuai dengan alam. Ada semua. Bukan asal-asalan jingkrak-jingkrak kayak di gereja, pada kayak anak teos. Kau pikir, aduh, Tuhan alay pele. Kami itu berdiri itu gambaran sebagai seorang apa coba? Makhluk. Ya. Api kalau di dalam diri kita, sifat manusianya. Ruku itu angin. Sujud itu air. Duduk itu tanah. Dalam keseluruhan apa? Itulah alam dengan manusia. Jangan kau ajari kami. Kalian apa? Disalib itu apa artinya? Salib itu salam iblis. Salam iblis, salib itu. Makanya hasil penyaliban itu hasil karya iblis. Iblis membisiki Yudas. Yudas bisikin tentara Romawi. Romawi menangkap si Tuhannya Kristen, baru disalib, ditombak sebelum diracun dulu. Apa salah kalau seorang salib salam iblis? Kan kau main sama kami. Sholat jelas, gerakannya alam yang mendukung kami. Bacaannya satu, la ilaha illallah. Dimulai dengan Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Kalian apa coba? Dimulai dengan apa? Jingkrak-jingkrak. Diakhiri dengan apa? Ngentot. Sesama jenis. Dubur. LGBT. Baru kalian bilang ajaran Tuhan. Tuhan mana aja? Baru kalian tempelin Tuhan kami di nama Tuhan kalian. Allah. Bangke kalian. Bangsat. Makanya jangan salahkan Islam. Kami kalau ada di Komal seperti ini untuk membantai ajaran iblis kalian itu Kristen. Kristen itu ajaran iblis. Lalu pakai nama Tuhan Islam Allah. Sejak kapan ada Allah di ajaran Kristen? Bajingan. Kalian kalau perang aja. Nggak usah samar-samar. Langsung tantang. Pertanyaan saya yang timbul, kalau Yesus itu Allah, pertanyaan saya, kontolnya Yesus kalian sembah juga tidak? Asu. Enak kali kalian pakai nama Allah. Habis itu kalian diracing Allah. Depan saya ku kampak kepala kau. Bukan kita sok keras-kerasan, bukan kita mau rasis, tidak. Tapi kalian yang kurang ajar, kafir. Halo Bang Iri. Ini yang di bawah siapa ya? Yang layar kabur ini? Bang Joni. Nggak ada namanya saya lihat. Nggak ada dia di HP saya nama. Halo, Street. Saya buka profilnya ya.
Halo abang yang nggak ada nama strip. Bang Eri, ini mereport dia. Bang Eri. Iya, kau report. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.